Saya ini calon suami kamu, Rosa. Sebaiknya kamu belajar gimana caranya melupakan orang yang sudah mengkhianati kamu, Rosa. Dan kamu harusnya juga belajar untuk bisa menerima saya. Saya janji sama kamu pelan-pelan. Saya akan buat kamu kalau kamu bisa mencintai saya nanti. Ini gak ada hubungannya dengan Mas Faris. Ini semua rencana kamu kan, Faris? Ya kan? Misahin saya dari Rosa kan? Bu, buat apa Faris pisahin ibu dari Rosa? Nggak ada untungnya buat Faris, Bu. Biar Faris tanya sama pihak administrasi. Dan Faris agak khawatir dengan kondisi Rosa sekarang. Ibu tunggu aja dulu di sini, ya. Kamu bisa bohongin saya, bodohin saya. Bu, ibu masih tetap nuduh Faris yang mendian Rosa. Faris bener nggak tahu apa-apa, Bu. Gak usah pura-pura deh kamu. Bu, Faris nggak pura-pura. Justru sekarang Faris mau marahin pihak security. Kenapa mereka pindahin pasien tanpa konfirmasi dulu ke keluarga? Itu nggak benar, Bu. Ya terus siapa lagi kalau bukan Mas Faris? Bukannya nggak ada yang tahu ya kalau Kak Rosa dirawat di sini selain kita? Fer, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jangan asal nuduh kamu. Apalagi... Harjo. Bu, Ibu sama Vera tunggu di sini. Biar Faris lidikin keberadaan Rosa. Ya, nanti Faris kabarin Ibu. Faris! Ada apa sih sebenarnya, Fer? Rosa, kamu mau kemana? Saya mau minta pulang aja, Om. Nggak mungkin, Rosa. Kamu itu baru aja siuman loh. Saya udah nggak apa-apa. Nanti saya harus minta sama dokter untuk periksa kondisi kamu seluruhnya. Kamu nggak boleh terlalu maksa diri seperti ini. Ini dampaknya sangat bahaya buat kamu sendiri. Ya? Nanti kalau memang dokter sudah mengizinkan kamu pulang, kamu nggak apa-apa pulang. Yang tahu badan saya itu saya sendiri, Om. Dan saya mau pulang. Rosa. Om, tolong jangan halangin saya. Dan pastikan jangan sampai pasien yang di ruang itu kabur. Oh ya, di lantai 3 ini nggak ada yang jaga. Tolong kirim anak buah jaga ke sini. Itu Mas Faris. Mas Faris siapa? Anaknya Pak Dharma. Kita nggak boleh biarin dia masuk ke ruangan VIP itu. Kejar dia, kejar, buruan. Mas Faris, tunggu. Mas Faris. Mas Faris. Kemana dia ya? Kau yakin? Yang kau lihat tadi, anaknya Pak Dharma? Ya, gue yakin banget dia itu Mas Faris. Dan kalaupun gue salah, ingat, kita harus waspada. Waspada, Ya. waspada. Ya. Karena gue udah curiga nih, kalau Mas Faris itu udah tahu kalau Pak Dharma ada di sini, dan dia diam-diam masuk ke ruangan itu. Kita nggak boleh lengah. Ya. Kejar dia sekarang. Hati-hati.
Rosa, saya minta tolong sama kamu ya. Kamu dengerin ucapan saya. Saya melakukan ini semua ini demi kebaikan kamu loh. Nanti setelah ada kabar dari rumah sakit kalau kamu boleh diizinkan pulang ke rumah, kita pulang ke rumah. Tolong dengerin saya. Kamu masih lemah kondisinya. Tapi saya udah nggak apa-apa, Om. Dan saya mau pulang. Rosa, saya ini calon suami kamu. Walaupun kita berdua belum menikah, tapi saya masih punya tanggung jawab sama kamu. Untuk menjaga kamu, melindungi kamu, dan memastikan kamu kalau kamu itu nggak kenapa-napa. Jadi kamu tolong dengerin saya. Tapi saya... Kita udah sepakat loh untuk menikah. Saya udah berusaha sama kamu. Gimana caranya ngebebasin Lia adik kamu. Dan berkat pengacara saya, kita bisa menemukan pelaku. Siapa pembunuh Alex anak saya. Jadi please tolong hargain saya dong. Saya nggak minta banyak kok sama kamu. Saya pengen kamu tuh benar-benar cepat sembuh dari sini. Ya, saya tuh takut kalau kamu tuh kenapa-napa. Apa kamu menolak permintaan saya karena kamu masih mencintai Faris? Jadi kamu nggak dengerin semua kata-kata saya begitu? Saya ini calon suami kamu, Rosa. Sebaiknya kamu belajar gimana caranya melupakan orang yang sudah mengkhianati kamu, Rosa. Dan kamu harusnya juga belajar untuk bisa menerima saya. Saya janji sama kamu pelan-pelan. Saya akan buat kamu kalau kamu bisa mencintai saya nanti. Ini gak ada hubungannya dengan Mas Faris, Om. Jadi kita gak usah bahas soal itu. Ya kalau begitu tolong kamu ikutin permintaan saya. Saya ingin tuh kalau kamu cepat sembuh dari sini. Supaya kita bisa ngebahas lagi acara pertunangan kita. Dan kamu bisa fitting baju lagi yang tertunda kemarin. Keadaan saya masih seperti ini, Om. Saya belum ada tenaga buat fitting baju. Oke, maafin saya. Saya cuma mengingatkan kamu aja kok. Mas Faris. Mas, mau kemana sih, Mas? Ini bukan urusan kalian, oke? Bukan gitu, Mas. Mas Faris boleh pergi kemana aja. Asalkan Mas Faris jangan masuk ke lantai 4, Mas. Please, Mas. Kenapa? Karena papa udah booking semua ruangan di lantai 4. Bukan gitu, Mas. Soalnya lantai 4 itu udah diblok sama orang, Mas. Dan kita nggak boleh masuk ke situ, Mas. Tadi saya juga mau ngantar barang dari Pak Dharma, tapi nggak bisa, Mas. Karena ruangan itu dijaga sama penjaganya, Mas. Gini ya, saya tahu kalian disuruh sama papa saya, tapi saya juga punya urusan di sini. Oke, jadi saya mohon pengertian sama kalian, biarin saya ke lantai 4. Mas! Tunggu! Tunggu, Mas! Kalian standby di sini. Saya mau ngecek ke sana. Siap.